Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Selamat datang di Dapur Rumahku. Ini bukan segmen analisa. Nah, video kali ini teman-teman, aku mau ngobrol santai saja terkait dengan salah satu keputusan besar dalam hidupku yang harus aku ambil. Kayaknya memang kita tuh nggak bisa ya mendapatkan semuanya dalam satu hal dan hidup itu harus memilih. Well, beberapa waktu terakhir aku sering banget ketemu sama penonton sosial mediaku di Jogja, di Bali, di Jakarta, di Lampung. Dan mereka kan nanya, Anjas gimana kondisi Thailand, keadaan dan sebagainya gini. Nah ini mau aku ceritakan teman-teman, bentar aku minum dulu. Ada banyak yang tanya beberapa kolega, Mas Anjas masih ngajar di kampus Thailand nggak sih? Jawabannya kalau kalian tanya di tahun 2026 ini, aku sudah secara resmi tidak lagi mengajar di kampus Thailand dan aku sudah pindah ke kotaku yang kucintai adalah di Yogyakarta. Dan kebetulan rumah yang aku persiapkan juga ini sudah jadi dan sekarang ya udah aku tinggal aja di sini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan besar gitu loh. Dari tahun 2013 sampai beberapa waktu lalu, kamu kan di Thailand gitu, belasan tahun tinggal di Thailand. Dengan gaji yang menurut aku juga sangat baik ya. Gajinya itu boleh dibilang adalah puluhan juta dengan pengeluaran hanya beberapa juta rupiah per bulan begitu. Belum ditambah dengan berbagai macam side hustleku sebagai seorang content creator, investor, dan sebagainya. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu dasarku gitu loh. Karena jujur menjadi dosen itu adalah menyenangkan ya, terutama bagian mengajarnya. Tetapi yang nggak menyenangkan itu adalah bagian perpolitikannya. Misalnya kita harus memberikan nilai, suka nggak suka, kalau kita menggagalkan mahasiswa karena mereka mungkin nilainya kecil, nggak masuk dan sebagainya, itu akan menjadi polemik bagi dosen-dosen asing yang ada di Thailand, which is normal lah, di Indonesia juga kayaknya sama. Cuman nggak ada yang namanya gading yang nggak retak gitu ya. Di Thailand aku berterima kasih banget diberikan kesempatan sebegitu luar biasa, tapi sepertinya aku juga harus mementingkan yang namanya kedamaian batinku gitu loh. Karena rasanya Anjas 10 tahun yang lalu pada saat masih menjadi dosen baru, ditekan, diberikan hal-hal yang nggak nyaman, disalahkan, kayaknya masih nerima-nerima aja gitu loh. Karena mungkin ya sumber utama pendapatan dari situ. Tapi sekarang di saat aku sudah mulai financial independence sejak beberapa tahun lalu, ya cukuplah ada kebebasan finansialku gitu. Pada saat aku menemui hal-hal yang udah nggak sesuai sama apa ya jiwaku, udah nggak sesuai sama core dari mengajar, indikasinya kebohongan dan sebagainya, aku rasa udah nggak bener gitu loh. Nah jadi waktu tahun 2023 aku tuh ngomong ke direkturku ya, di kampusku yang terakhir. Aku bilang sama ajanku, ajan itu adalah panggilan kayak profesor atau dosen gitu. Ajan, aku mau mengundurkan diri dari kampus ini begitu. Loh, kenapa gitu? Soalnya mereka senang gitu kalau aku ngajar di situ karena dosen mana sih yang selain ngajar tapi juga melakukan banyak hal-hal publikasi untuk kampusnya, ngebuat video ini dan itu nggak ada extra payment gitu, tapi karena aku lakukan karena aku suka gitu. Jadi 2-3 tahun lalu aku udah ngomong ke salah satu atasanku, aku pengen resign gitu kan ya, dengan alasan waktu itu aku bilang ya pengen pindah ke Indonesia aja gitu, pengen deket sama keluarga, pengen ketemu teman-teman, pengen makan makanan yang nggak sulit buat cari halalnya, simple life aja, simple things gitu. Terus akhirnya dibilangin sama salah satu atasan atau direkturku, oke Anjas, gini aja, kita nggak mau menahan kamu, tapi juga kita sayang kalau kamu harus meninggalkan kampus ini. Which is itu too good banget sih, memang mereka sangat baik-baik sih orang Thailand ku akui. Terus mereka bilang begini, Anjas kita tawarin aja kamu untuk ngambil unpaid leave atau cuti dengan tanpa digaji. Itu ada yang sebulan, 2 bulan, bisa beberapa bulan, tergantung sama semester pendek yang ada di Thailand dan libur-liburnya tuh nggak masalah gitu. Dan setahun pun kita juga udah mendapatkan paid leave atau libur yang dibayar itu kan totalnya hampir 2 bulan juga selain hari Sabtu dan Minggu. Jadi digabungin unpaid leave sama paid leave, dalam setahun tuh aku bisa mengambil cuti bisa 2 bulan, 3 bulan di beberapa tahun terakhir ini. Aku melakukan banyak aktivitas side hustle, fokus kepada hal-hal yang bisa
membangun portofolio ekonomiku gitu loh, ngurusin banyak hal lah, bisnis-bisnis yang nggak berhubungan dengan dunia pendidikan ataupun juga dengan sosial media dan yang lain-lainnya. Akhirnya di sekitar beberapa ya setahun, nah nggak nyampe setahun yang lalu ya, akhirnya aku ya udahlah ngajar jarak jauh teman-teman. Aku pindah ke beberapa negara sebenarnya, nggak cuma di Indonesia, cuman aku tidak publis ya, aku kemana aja begitu. Aku ngajarnya online karena kebetulan kampusku itu lagi ada perbaikan gedungnya, jadi banyak mahasiswa itu yang nggak kebagian lokasi buat tempat kelas ngajarku. Jadi kita menggunakan Zoom online. Kebetulan banget gitu loh. Tapi akhirnya setelah aku mikir mateng-mateng, kayaknya memang jiwaku tuh udah nggak lagi di Thailand sih. Dan kayaknya hal-hal kecil, permasalahan tipikal dalam dosen gitu ya, dengan mahasiswa dan sistem akademik politis di mana-mana Indonesia Thailand tuh agak-agak mirip begitu. Kayaknya udah nggak worth it lagi untuk mengorbankan kayak rasa kedamaian gitu. Ya udahlah, akhirnya di 2026 ini aku sudah memutuskan bahwa aku resign dari Thailand dan ada beberapa kolegaku yang menawari posisi sama sebagai dosen bahasa Inggris di kampus-kampus lainnya. Cuman aku bilang kan tunggu ya di 2025 tuh, 2026 tuh sudah 2025 ya tahun lalu. Itu udah ada beberapa tawaran untuk aku ngajar di beberapa kampus Thailand di Bangkok. Cuman aku bilang, kasih aku waktu 2 bulan, 3 bulan aku mikir dulu. Tapi lama-lama kayaknya aku mikirin, ini bukan tentang kampusnya, tentang orang-orangnya bukan, tapi tentang diriku gitu loh. Karena typically nggak ada masalah yang berarti antara aku dengan tempat kerjaku. Masalah yang ada adalah antara diriku dengan diriku sendiri. Aku ngerasa nggak fair kalau aku mengajar tapi setengah hati, dan kalau aku juga tetap di kampus tersebut, aku ngerasa bahwa kampus tersebut ngerasa kayak nggak enak sama dosen-dosen yang lainnya. Karena salah satu hal yang memang cukup mengganggu pikiranku selama ngajar di Thailand adalah kayak kesenjangan antara dosen lokal Thailand dengan dosen yang internasional atau luar Thailand. Mereka tuh kan punya jam kerja yang cukup tinggi ya. Kalau kita kan datang cuma ngajar, pulang, pergi gitu, kurang lebih adalah seperti itu. Nah, banyak dosen-dosen lokal itu yang merasa kayak iri gitu loh. Ya, sebagian adalah hal yang wajar. Ini dosen-dosen asing ini datang ngajar, langsung pulang, nggak ada kegiatan apa-apa lagi di kampus, anjas sebagai konten kreator, sibuknya malah ngonten mulu, nggak ada kegiatan apa-apa, ya pasti bakal ada iri-irian. Aku bisa melihat ada beberapa kolega dosenku tuh yang ngerasa kayak sudah mulai membuat konflik lah, iri-irian seperti itu, dan aku kasihan sama atasanku karena kondisi ini bukan diciptakan karena atasanku, tapi memang karena sistemnya seperti itu. Dan kalau kita di kampus pun mau ngapain dosen asing, karena memang nggak ada kerjaannya utamanya adalah mengajar. Daripada aku ribut dengan hal-hal yang seperti ini terus berulang, ya sudahlah, aku rasa udah saatnya memang aku meninggalkan Thailand, dan kalaupun aku pindah ke kampus yang lain, apakah yakin tidak akan menemukan hal yang sama? Nah, kenapa aku nggak woro-woro terkait dengan kepindahanku ke Yogyakarta, teman-teman? Itu karena dulu di 2016, jujur aku pernah juga itu resign dari kampusku yang lain di Thailand. Aku pindah ke Indonesia gitu, 2016 ya. Pindah ke kampus Indonesia, udah woro-woro lah ini itu. Dan ternyata setelah aku pindah ke Indonesia, aku cuma bertahan 3 bulan, kembali lagi ke Thailand. Nah, makanya aku tidak mau mendramatisasi, ngebuat video khusus kepergianku dari Thailand ke Indonesia gitu ya. Karena aku tidak mau mengulangi kayak superstitious gitu loh, kepercayaan kayak yakin nih kayaknya aku bakal gitu lagi atau enggak gitu. Tapi karena sekarang di 2026 aku kepindahan dari Thailand ke Indonesia dengan senjata yang berbeda, dengan kematangan yang juga sudah ada. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu keputusan terbaikku. Nah, kenapa aku memilihnya Yogyakarta? Akhirnya aku ngebangun rumahku ini di Yogyakarta karena ya kalian masih inget gak sih kalau kalian scroll video-video lamaku, aku sempet ya, mungkin 2022 ya setelah COVID ya. Karena aku sempet tuh searching-searching, cari lokasi tempat tinggalku masa tua di Indonesia. Aku ke Bali, aku ke Lampung, aku ke Jakarta, aku juga kemana lagi ya? Bahkan ke Medan, Sumatera Utara, terus ke Aceh. Aku tuh sebenarnya bukan sekedar jalan-jalan,
tapi mencoba menyelami ke warga sekitar, kira-kira yang srek yang mana gitu loh. Nah, tadinya sebelum aku mau pindah ke Jogja, aku tuh udah sekitar beberapa minggu tuh di Bali gitu loh. Jadi kayak dari satu hotel, villa, pindah-pindah terus gitu, mencari wilayah Bali mana yang kira-kira pas. Tapi ternyata nggak ada yang cocok gitu loh. Maksudnya bukan Bali nggak baik ya, tapi lebih ke masalah ya kemacetannya yang aku nggak suka ya. Di Jogja relatively cukup nyaman karena kota ini tempat aku kuliah dulu, S1 ku di Jogja, dan Jogja adalah salah satu tempat yang selalu aku bilang di beberapa kali wawancara dengan teman-teman atau media yang lainnya, aku bilang bahwa Jogja adalah momentum, salah satu momen terbaik dalam hidupku yang aku banyak sekali kebahagiaannya walaupun hidupnya serba pas-pasan. Nah, itulah yang menjadi alasan aku tinggali dulu beberapa waktu di Jogja, nyaman nggak nih kira-kira di sini? Dan ternyata aku nyaman dan kebetulan ada developer yang lagi membangun rumah di area sini juga. Aku cek lokasinya pas, budgetnya pas, ya sudahlah proses pembangunan dimulai dan akhirnya ya rumahnya jadi sekarang ini teman-teman. Nggak gede-gede amat, nggak mewah-mewah amat, cukup sederhana, tapi buat aku nyaman aja karena dekat dengan alam, itu yang aku suka. So, yang mau aku sampaikan di sini adalah aku sudah tidak lagi menjadi dosen di Thailand, tidak ada masalah yang berarti, walaupun ada drama-drama kecil adalah hal yang wajar, dan aku sekarang tinggal di Yogyakarta. Tapi nggak tahu nih ke depannya seperti apa, namanya manusia gitu loh ya. Nanti udah pindah ke Indonesia, ke Jogja, tiba-tiba tahun depan pindah lagi kemana, I don't know teman-teman. This is the secret of life, rahasia kehidupan yang kadang kita nggak tahu. So teman-teman, terima kasih sudah mensupportku di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram, yang aku sih berharap ada banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka pada saat aku tinggal di Yogyakarta. Tapi poin utamaku adalah udah tidak lagi terlalu mengejar kayak materi ya. Mohon maaf gitu, ada beberapa tawaran-tawaran pekerjaan yang tidak cocok pun tidak aku ambil di Indonesia begitu loh. Karena secara logika aja, pekerjaan yang senyaman dan seminim waktu di Thailand aja dengan gaji puluhan juta, itu pun aku tinggalkan gitu loh. Maksudnya apalagi kalau ada penawaran kerja bakti atau kerja yang mohon maaf hanya beberapa ratus ribu, sejuta, 2 juta, yang memakan waktu seharian, kalau aku tidak ambil ya jangan sakit hati, karena memang kondisinya bukan lagi sama seperti Anjas 10 tahun yang lalu, tetapi bukan berarti aku matre. Ada banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang volunteer, yang tidak dibayar pun, kayak wawancara, kasus-kasus yang mereka tidak mungkin ngebayar aku, karena ekonomi mereka pun juga pas-pasan. Aku bantu mereka, aku bahkan yang melakukan banyak hal lebih ke masalah kayak memberikan kembalilah kepada masyarakat. Ya tidak mau terlalu berbicara banyak mengenai kebaikan tersebut, kita lihat nanti aja ke depannya, mudah-mudahan ada banyak hal-hal baik yang akan terjadi sama aku selama aku tinggal di Yogyakarta. Terima kasih semuanya, terima kasih Thailand. Nanti aku ada sih beberapa video pada saat aku saying goodbye sama kampusku di Thailand. Macam-macam perpisahan sudah ada, tapi apesnya laptopku kemarin error dan data-data semuanya terhapus. I don't know, apakah itu bisa dikembalikan atau enggak. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa.